baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita, menuntun kita dari alam jahiliyah menuju dunia yang penuh cahaya kebenaran dan cahaya Islamiyah. Sejenak, marilah kita bersama menundukkan kesombongan dan keangkuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, seraya kita memanjatkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat, karunia dan maghfirahnya, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah dipenuhi berkah ini. Allahumma amin. Yang saya hormati hadirin semuanya, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai membangun generasi muda yang berakhlakul karimah. Karena akhir-akhir ini kita semua dihadapkan dengan berbagai macam berita tentang dekadasi moral, penurunan akhlak di kalangan generasi muda dan para pemimpin bangsa. Saat ini kebejatan moral itu sudah biasa dan sudah menjadi hidangan untuk kita nikmati setiap harinya. Para pejabat yang korupsi, para pejabat yang berselingkuh dengan dalih-dalih nikah siri, premanisme yang semakin merajalela, begitupun penyalahgunaan yang semakin banyak. Astagfirullahaladzim. Sungguh, saat ini kita sudah berada di dalam zaman yang secara nyata dan secara jelas digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surat Maryam ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Dengan artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatannya. Nah, dalam surat tersebut terdapat kata pengganti. Yang dimaksud kata pengganti itu dalam ayat ini tuh adalah umat Islam setelah wafatnya Rasulullah, yaitu suatu generasi yang perilakunya menyimpang dari jalan yang lurus, meninggalkan ajaran yang sudah dibawakan oleh Rasulullah, sehingga mereka tidak lagi mengerjakan sholat, selalu melakukan kemaksiatan, dan selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya. Bahkan dari mereka ada yang melakukannya itu dengan terang-terangan melanggar larangan Allah, seperti minum-minuman keras, berjudi, berzina, mengadakan persaksian palsu. Mereka ini yang melakukan hal-hal yang dilarang Allah itu sudah diancam oleh Allah dengan ancaman yang sangat keras. Kepada mereka akan ditimpakan kecelakaan dan kerugian baik di dunia maupun di akhiratnya. Nah, saat ini kita dengan mudahnya itu menemukan banyak orang yang dengan gampangnya meninggalkan ajaran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, yang sudah dibawakannya dengan baik, dengan sempurna. Dan yang lebih mengerikan lagi, jika kita sadari, jika kita melihat, seringkali kita itu tidak menyadari bahwa kita itu semakin lama semakin bersikap pasif dengan menganggap segala kemungkaran itu suatu hal yang sudah biasa dilakukan, sudah umum terjadi dan harus diterima. Karena kita tidak lagi sanggup untuk berbuat apapun dengan istilah nafsi-nafsi, urusanku, urusanmu. Jadi tidak ada ikut campur dalam masalah pribadi. Bahkan tidak sedikit pun di antara kita itu pelan-pelan ikut terseret dan mengikuti arus kemungkaran ini. Para hadirin yang saya muliakan, jika kita sadari, jika kita melihat dengan seksama, hal ini tuh sangat ironis. Di tengah-tengah gencarnya syiar Islam, di tengah-tengah banyaknya pengajian,
pengajian massal yang dihadiri oleh ribuan bahkan puluhan ribuan orang, namun kemungkaran ini tuh tetap terjadi, bahkan kemungkaran ini semakin jelas-jelas dipertontonkan secara umum. Nah, mengenai kondisi ini, Uqbah bin Amir meriwayatkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, akan rusak binasalah sebagian dari umatku, yaitu ahlul kitab dan ahlul laban. Aku bertanya, siapakah ahlul kitab, ya Rasulullah? Mereka ialah orang-orang yang mempelajari Al-Quran untuk berdebat dengan orang-orang mukmin. Lalu siapa pula ahlul laban itu, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka ialah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu dan meninggalkan sholatnya. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Nah, kita semua itu sudah menjadi saksi, bahkan mungkin sudah menjadi pelaku ahlul lalban ini, menjadi orang-orang yang mengetahui dan menguasai ilmu agama sesuai Al-Quran dan hadis, tetapi tidak mengamalkannya, merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita hanya menjadikan senjata agama sekarang menjadi senjata untuk tampak pintar, tampak alim, mengalahkan lawan bicara, bahkan untuk mencari kedudukan dan kekayaannya. Hadirin yang kami hormati, bisakah kita membayangkan sejenak alangkah bingungnya para pemuda menentukan figur yang seperti apa yang harus mereka contoh, yang harus mereka jadikan pedoman? Apakah mereka harus tetap jujur meskipun ujung-ujungnya harus tersingkir, atau memang benar adanya seperti Pameo Jawa yang menyatakan seperti ini, zamane zaman edan, yen orang edan ora keduman, dengan artinya zamannya zaman gila, zaman penuh kegilaan. Kalau kita tidak ikut dalam kegilaan itu, kita akan tersisihkan. Tentunya kita dengan tegas itu harus menolaknya, karena Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk membimbing manusia agar berperilaku yang akhlakul karimah. Innama bu'itsu liyutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, hadirin rahimakumullah, untuk melahirkan generasi muda yang berakhlakul karimah, tentunya harus dilakukannya melalui ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar lahir dapat dilakukan dengan cara memberikan makanan, tempat tinggal, fasilitas pendidikan yang memadai pada anak keturunan kita. Berikutnya, ikhtiar batin. Ikhtiar batin itu harus dimulai sejak kita memilih jodoh, calon bapak atau ibu anak-anak kita nanti. Dalam memilih jodoh, hendaknya kita berpegang kepada ajaran Nabi Muhammad SAW dengan melihat 4 kriteria. Yang pertama, wajahnya, keturunannya, kekayaannya, dan agama atau akhlaknya. Namun, bila kita tidak dapat menemukan jodoh yang sempurna keempat-empatnya, maka jadikanlah agama dan akhlak sebagai syarat yang utama. Setelah menikah, ikhtiar batin yang harus dilakukan adalah berdoa. Tidak lagi berdoa untuk diri sendiri seperti pada masa masih lajang, tetapi sudah bertambah untuk istri atau suami, anak-anak, dan calon keturunan kita nantinya. Doa ini secara tersurat difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 74 sebagai berikut. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dengan artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami kepada istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dari Al-Quran, kita juga dapat belajar bagaimana menjadi pemuda yang dicintai oleh Allah dari kisah Ashabul Kahfi, yaitu 7 orang pemuda dan seekor anjing yang bersembunyi untuk menyelamatkan akidah. Mereka bersembunyi dari Raja Dekyanus yang
yang lazim. Daqyanus seorang penyembah berhala yang menangkap, menyiksa, bahkan membunuh orang-orang yang beriman. Demi menyelamatkan akidahnya, para pemuda ini bersembunyi di sebuah gua, dan Allah kemudian membuat mereka tertidur selama 309 tahun dan membangunkan mereka kembali ketika pemerintahan sudah berubah, sudah menjadi aman. Nah, berikut ada sifat-sifat Ashabul Kahfi yang layak kita teladani dan kita contoh. Yang pertama ada menegakkan sholat 5 waktu, sebab sholat akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Yang kedua ada selalu menyeru pada al-haq, berani menyuarakan kebenaran. Yang ketiga itu mencintai Allah dan Rasulnya dengan selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang keempat ada saling melindungi sesama muslim dalam artian menjaga kerukunan, perdamaian, dan persatuan dalam ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir ada rela mengorbankan diri dari hartanya untuk kepentingan untuk jihad fisabilillah. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada para hadirin semuanya. Marilah bersama-sama kita bertekad menjadi generasi Rabbani, generasi Islam yang berkualitas, berakhlakul karimah, generasi yang siap memegang amanah, meneruskan perjuangan para pahlawan yang mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan sejahtera. Baldatun thayyibatun warabbil ghafur. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dan dituntun menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.